Karena Bertrand Russell berkata, manusia itu punya leadership dan followership at the same time. Kalau orang tidak bisa menjadi pemimpin, maka dia akan mendekati pemimpin, lalu bekerja sebagai pengikut, dan dia akan berusaha menjadi bagian dari kepemimpinan, sehingga dia berperan dalam kepemimpinan si pemimpin itu. Dan sebaliknya dalam budaya feodal, biasanya para pemimpin itu senang kalau ada orang bekerja untuk dan atas nama dia, tapi dia hanya ongkang-ongkang kaki, biar orang lain yang kerja untuk dan atas nama dia, dan dia nggak ngapa-ngapain. Nah, itulah namanya gejala followership yang menyatu dalam leadership, sehingga setiap pemimpin selalu dikerubungi oleh orang-orang dekat. Jadi ini all the president's men, all the governor's men, all the leader's men, itu selalu orang-orang yang punya agendanya masing-masing. Biasanya datangnya dari yang seperti itu. Tetapi ya secara makro, secara mikro kita nggak perlu terlalu khawatir. Ini bagus-bagus saja. Malah untuk pendidikan publik ini merangsang adrenalin untuk civic education. Jadi bagi saya ini baik, tidak ada masalah. Jadi ada yang deklarasi 3 periode, lalu ada yang demo anti 3 periode. Ini bagus untuk civic education. Daripada kita ceramain satu-satu, sekelas-sekelas, atau bikin seminar dengan biaya di hotel-hotel, paling ngumpulin berapa 200-300 orang terus-menerus di seluruh Indonesia. Nah, mending kita manfaatkan ini perdebatan isu-isu hangat seperti ini untuk mendidik. Nah, jadi tetapi harus dipahami bahwa third termism ini untuk dipraktekkan di Indonesia tidak bisa, karena pasal 7 ini sudah membungkusnya. Dan saudara-saudara, orang bisa berkata bahwa itu kan norma. Tapi kalau ada kesepakatan, bagaimana? Partai-partai. Bagaimana kalau misalnya didesak oleh rakyat, partai-partai bersepakat gimana? Nah, ini kita bicara realitas. Sekarang, partai mana yang ada sekarang ini, ada 7 jumlahnya, yang tidak punya tokoh untuk dicalonkan pada tahun 2024 nanti. Rata-rata semua sudah punya calon, cuma belum diumumkan resmi saja. Partai terbesar PDIP, lah kan sudah punya calonnya, sudah ada tokohnya. Ya kan, tersinggung sekali mereka kalau menghalang-halangi tokohnya. Partai yang kedua, Golkar, siapa bilang nggak punya calon? Kan sudah punya calon juga. Ya kan? Coba kalau ditanya satu-satu, semua tidak setuju dengan 3 periode ini. Cuma tidak mau ngomong terbuka. Gitu loh, takut disalah mengerti atau takut digoreng. Jadi tidak ada partai yang mau, apalagi partai ketiga. Dia udah berapa kali jadi capres gagal terus. Ini peluang terakhir dan ya paling mungkin sekarang. Ya bagaimana mungkin dia tidak mau ada pemilihan presiden baru. Itu partai 1, 2, dan 3. Lalu partai 4. Yang nomor 4 kan Nasdem. Jaraknya cuma 1 kursi dengan PKB. Nasdem nggak punya tokoh sendiri, tapi dia udah siap-siap ini partai untuk mengadakan koalisi dalam rangka menyelenggarakan konferensi tahun depan. Artinya, ya kan, dia akan mengusung tokoh sendiri juga. Maka mana mungkin dia akan menyetujui 3 periode. Nah, partai yang lain, yang kelima, katakanlah PKB, ada pimpinannya bilang, ya udah kita tidak keberatan, tapi kita lihat-lihat dulu. Ini paling ini kan hanya diplomasi. Kalau ditanya terbuka oleh media, tidak ada yang mau bilang nggak setuju. Tidak ada. Tapi kalau diajak bicara hati ke hati, tidak ada satupun ketua umum partai itu yang setuju. Nggak ada. Jadi, saudara-saudara, nggak usah khawatir. Lagi pula, Presiden Jokowi tahun 2019 ketika pertama kali ini muncul, dia marah. Maka statementnya kan bisa dibaca. Ada 3 macam. Dia bilang, isu 3 periode ini. Nomor 1, orang itu mau cari muka. Itu loh, itu kan bukan dari saya. Itu dari Pak Jokowi sendiri.
Orang mau cari muka. Alternatif kedua atau ya kemungkinan kedua, ini orang mau menampar muka saya. Tuh, kan dia marah tuh. Mau menampar muka saya, padahal saya sudah punya muka, kata dia. Nah, kemudian yang ketiga, kemungkinan ketiga, ini orang mau menjerumuskan saya. Itu dia statement begini itu secara terbuka, menurut saya itu sudah marah betul. Sudah marah betul, ya. Ya tentu ada saja orang mau menggoreng-goreng, ya itu kan 2019, Pak. 2020 kan masih marah, tapi kan nggak sekeras itu marahnya. 2021 mungkin sudah nggak marah lagi. Ada aja kan orang mau goreng-menggoreng, ya. Tetapi yakinlah ya bahwa tidak ada partai yang mau. Nah, 4 partai saja yang terbesar tidak mau. Tidak mungkin perubahan Undang-Undang Dasar mau mencantumkan pembatasan dihilangkan. Tidak mungkin. Lagi pula, saudara ya, untuk mengubah Undang-Undang Dasar itu, syaratnya harus ada pengusungnya dulu, sepertiga anggota MPR. Itu berarti berapa itu? Syaratnya itu sepertiga itu adalah 238. Nah, 244. Kalau ada 244 dari 711 anggota MPR, 244 sepertiga baru bisa. Nah, kalau mau digabung 244 dari mana aja itu? Partai mana saja. Jadi tidak mudah, tidak mudah. Apalagi untuk mendapat persetujuan harus 50%. 51% untuk persetujuan akhir. Sedangkan PDIP, Golkar, dan Gerindra saja sudah separuh. Plus partai Nasdem sudah lebih dari separuh. Jadi tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi saya rasa harus dibedakan dua hal. Satu, wacana publik, satu lagi proses politik teknis di MPR. Nah, sepanjang menyangkut proses dan prosedur untuk perubahan konstitusi, nanti kita bahas khusus ketika kita membahas pasal 37, ya. Karena pasal 37 itu banyak orang takut karena belum pernah dipraktekkan, takut molor-molor. Sekarang ada ide mau mengubah pasal 3 dan pasal 23 hanya sepanjang menyangkut haluan negara. Nanti kalau bisa molor ke urusan pilpres bagaimana? Nah, ini banyak yang takut begitu. Tapi kalau dipraktekkan, dipelajari, simulasi tidak mungkin melebar. Nah, tapi itu nanti kita bahas di pasal 37. Sekarang kita bahas pasal 7. Pasal 7 ini roh dari reformasi ada di sini. Bahwa pemerintahan presiden kita ini dibatasi masa jabatannya hanya 1 kali, dan kalau misalnya masih mau lanjut hanya dapat 1 kali lagi, berarti 2 periode saja, 5 kali 2. Nah, itu penegasannya di pasal 7 ini, dan lebih tegas lagi karena ada kata hanya, gitu ya. Seandainya secara normatif bahasa hukum itu, ya itu sudah cukup, nggak pakai hanya. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Titik. Cukup begitu. Tapi waktu tahun 99 itu banyak yang ngotot langsung disetujui tambah kata hanya. Jadi penegasan betul-betul itu rohnya reformasi konstitusi kita, menjadi transformasi dari otoritarian rejim ke demokratik rejim itu terjadi mulai tahun 1999 yang berakhir 2002 ya, dan dipraktekkan ya di antara sekian banyak yang paling strategis itu pilpres langsung pertama ialah 2024. Nah, ya bahkan presiden incumbent pun gagal menjadi presiden kembali, dikalahkan, dengan kata lain, dia menjadi korban sistem perubahan konstitusi tatkala dia sedang berkuasa-kuasanya sebagai presiden. Tapi dia jadi korban malah, itulah Megawati, kalah oleh SBY. Tapi itulah menandai
tahapan akhir dari proses transisi menuju demokrasi kita. Mulai 99 dengan pasal 7 ini, sampai ke penyelenggaraan Pilpres langsung pertama dengan terpilihnya presiden baru mengalahkan incumbent. Nah, ini soal penting. Nah, sekarang pun sudah mulai muncul ide untuk kembali ke pemilihan presiden oleh MPR lagi. Nah, ini sama ini. Antara pasal 7 pembatasan kekuasaan, 2 periode untuk presiden, dan pemilihan presiden langsung, ini dua roh dari perubahan konstitusi kita, dua roh reformasi Indonesia menuju demokrasi. Jadi karena itu kita mesti hati-hati ya, tanpa harus menjelek-jelekkan pengusung ide 3 periode, nggak apa-apa, biarin aja untuk pendidikan politik kan bagus ini, ya kan? Dan tentu jangan juga membuat rakyat kita ini ngomongin politik melulu. Ya dibagi tugas, ada yang ngomongin ekonomi, ngomongin kesehatan, karena di depan mata ini saya aja khawatir ini, saya belum pernah nggak sholat Jumatan ini, tapi hari ini saya nggak Jumatan karena di kompleks depan rumah saya tutup karena banyak sekali 3 hari yang lalu itu, dan sopir saya 2 hari lalu COVID kena, sudah dites positif dia, maka terpaksa satu rumah ini dengan anak cucu saya diperiksa semua. Jadi sibuk kita, kan? Alhamdulillah negatif, cuma sopir saya aja. Nah, jadi oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita bagi tugas, jangan semuanya ke politik-politik begini, tapi wacana 3 periode ini enggak perlu terlalu membuat kita resah, biasa aja ini mencerdaskan kehidupan